Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian pada kesempatan ini. Renungan firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul 3 Levels of Prayer atau 3 tingkatan doa. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 tingkatan doa. Yang pertama, minta. Firman Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini jaminan dari firman Tuhan, bukan jaminan dari saya, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan, apapun yang saudara minta, maka saudara pasti akan menerimanya. Kerinduan Bapa di sorga adalah memberikan kerinduan atau keinginan atau permintaan setiap anak-anaknya. Saya seorang bapak, saudara sekalian, bapak secara biologis. Sukacita saya adalah ketika memberikan pemberian kepada anak saya. Apa yang diminta oleh anak saya ketika saya bisa melakukannya, maka itu adalah sukacita saya secara pribadi. Satu kali anak saya meminta kepada saya untuk dibelikan martabak. Sebelum saya berangkat, saya bertanya kepada anak saya, kamu mau dibelikan apa oleh papa? Pak, mau beli martabak, katanya. Jadi saya ingat hari itu bahwa nanti ketika pulang saya harus membawa martabak untuk anak saya. Pada hari itu kegiatan begitu penuh, saudara sekalian, sehingga saya pulang larut malam. Tetapi saya ingat bahwa saya harus mencari martabak sebelum saya pulang. Akhirnya saya cari ke tempat langganan saya, ternyata sudah tutup. Saya berpikir, wah, mungkin di tempat itu, di tempat yang lain. Jadi saya berusaha ke tempat lain, ternyata tutup juga. Jadi saya berpikir, kemungkinan ada satu tempat lagi. Jadi saya berusaha ke tempat itu. Ternyata, saudara, itu nyaris tutup. Lalu saya bertanya kepada bapak penjual martabak itu, boleh saya beli martabak? Lalu dia katakan, masih bisa Pak, katanya. Jadi saya beli martabak, dan ketika saya membawa martabak itu pulang, saya merasakan kemenangan yang luar biasa, saudara sekalian. Kenapa? Karena saya bisa memberikan apa yang diinginkan oleh anak saya. Saya, sekali lagi, bapak secara biologis, memiliki sukacita yang luar biasa ketika bisa memberikan permintaan anak saya. Apalagi Bapa di sorga, Dia adalah Bapa yang maha sempurna. Kerinduan Bapa di sorga adalah memberikan permintaan anak-anaknya, mengabulkan setiap permintaan anak-anaknya. Memang, saudara sekalian, ada syarat-syarat doa seperti yang kita ketahui, bahwa tidak untuk memuaskan keinginan diri sendiri, tidak untuk memuaskan hawa nafsu. Selama keinginan kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka kerinduan Bapa adalah memberikan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Minta, maka akan diberikan kepadamu. Ini adalah level pertama, saudara sekalian. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita tidak berada di level pertama. Dia menginginkan kita masuk di dalam level yang kedua, yaitu mencari. Cari, maka kamu akan mendapat. Nah, apa bedanya meminta dan mencari? Kalau kita meminta, maka kita menemukan tangan Tuhan, saudara sekalian. Tetapi kalau kita mencari, seperti dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur, saudara 27, carilah wajahku, kata Tuhan, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Itulah kata-kata Daud. Jadi kalau kita mencari, maka kita akan menemukan wajah Tuhan. Kita akan menemukan perkenanan Tuhan. Saudara sekalian, anak-anak Tuhan dimungkinkan menemukan tangan Tuhan tanpa menemukan wajah Tuhan, saudara sekalian. Tetapi kalau kita menemukan wajah Tuhan, maka pasti kita akan menemukan tangan Tuhan. Kita harus masuk level berikutnya, mencari wajah Tuhan, saudara sekalian. Lalu level yang ketiga adalah mengetok, saudara, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini adalah level yang ketiga, saudara sekalian. Firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan bahwa Yesus sedang berada di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membukakan pintu, maka Yesus akan masuk mendapatkan mereka dan makan bersama-sama dengan mereka, dan mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Level yang ketiga adalah kita hidup di dalam
rumah Allah, saudara sekalian. Bukan hanya menemukan tangan Tuhan, bukan hanya mencari wajah Tuhan, tetapi tinggal di dalam rumah Tuhan. Di dalam kekristenan kita mengingat ada 3 level atau 3 tingkatan kehidupan kekristenan. Kehidupan sebagai seorang hamba, saudara. Jadi hubungan antara hamba dan Tuhan. Lalu hubungan yang kedua itu adalah hubungan sahabat, saudara sekalian. Lalu hubungan ketiga adalah hubungan bapa dan anak, atau yang lebih lagi itu adalah hubungan mempelai, saudara sekalian, ya. Nah, kalau level yang pertama kita meminta kepada Tuhan, maka ini adalah hubungan antara hamba dengan tuannya, saudara, ya. Tuhan mau memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Memang kita adalah anak-anak Tuhan, saudara sekalian. Lalu level yang kedua, Tuhan menginginkan supaya kita itu mencari wajah Dia, saudara. Bukan hanya menemukan tangan pertolongan Tuhan, tetapi menemukan wajah Tuhan atau perkenanan Tuhan, saudara. Kita masuk dalam level yang berikutnya. Tetapi level yang tertinggi adalah kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Satu hal yang kurindukan adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, saudara sekalian. Ketika kita tinggal bersama dengan Tuhan, maka beban Tuhan itu menjadi beban kita. Inilah yang disebut dengan doa syafaat, saudara. Kalau level pertama kita meminta untuk kebutuhan kita sendiri. Level yang kedua kita mencari wajah Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Tetapi level yang ketiga kita bersyafaat dengan Tuhan, berbagi beban dengan Tuhan. Saudara, ketika orang berbagi beban dengan Tuhan, maka beban Tuhan itu menjadi beban kita, saudara. Dan beban kita menjadi beban Tuhan. Tidak perlu lagi kita mengungkapkan keinginan kita, saudara, karena Tuhan tahu setiap kerinduan kita. Kenapa? Karena kita sudah menerima beban Tuhan. Nah, beban Tuhan itu ada 2, saudara. Kalau kita boleh melihat isi hati Tuhan, maka ada 2 hal di dalam hati Tuhan. Yang pertama itu adalah jiwa-jiwa, saudara. Yang kedua adalah gereja Tuhan. Inilah yang seharusnya menjadi pokok doa atau kerinduan atau permintaan dari anak-anak Tuhan. Berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Ketika kita melakukan hal ini, saudara, maka turunlah kiranya anugerah, turunlah kiranya pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian bukan hanya masuk di dalam level 1 doa, saudara, meminta dan menemukan tangan Tuhan, tapi mari kita berusaha untuk naik level ketiga, yaitu mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, saudara, hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Dan level berikutnya adalah kita bersyafaat, saudara, mengetuk, tinggal di dalam rumah Tuhan, berbagi beban dengan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amen.